Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Silvi Oktarina, NPM 19110049. Di sini saya akan membahas tentang hakikat eksistensialisme. Kata eksistensialisme berasal dari kata ex, yaitu keluar, dan sistensi atau sisto, yang berarti menempatkan. Secara umum berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh dirinya. Karena manusia selalu terlihat di sekelilingnya sekaligus sebagai miliknya, upaya untuk menjadi miliknya itu manusia harus berbuat menjadikan atau merencanakan yang berdasar pada pengalaman yang konkret. Berdasar pada pengalaman yang konkret, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasar pada eksistensialismenya. Artinya, bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Pendapat lain menyatakan eksistensialisme merupakan sesuatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara dalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukannya tidak mengetahui makna yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif, dan karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Manusia juga dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi atau berbuat, mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Jadi dapat dikatakan pusat renungan eksistensialisme adalah manusia yang konkret. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NPM 19110002. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Silvi. Di sini ada latar belakang lahirnya eksistensialisme. Filsafat selalu lahir dari suatu krisis. Krisis berarti penentuan. Bila terjadi krisis, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan mencoba apakah ia dapat tahan uji. Dengan demikian, filsafat adalah perjalanan dari satu krisis ke krisis yang lainnya. Begitu juga filsafat eksistensialisme, lahir dari berbagai krisis atau merupakan reaksi atau atas lahirnya filsafat yang telah ada sebelumnya atau situasi dan kondisi dunia, yaitu materialisme. Menurut pandangan materialisme, manusia itu pada akhirnya adalah benda seperti halnya kayu dan batu. Memang orang materialis tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan benda. Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa pada akhirnya, jadi pada prinsipnya, pada dasarnya, pada instansi yang terakhir manusia hanyalah suatu yang material. Dengan kata lainnya, materi, betul-betul materi. Menurut bentuknya memang manusia lebih unggul ketimbang sapi, tapi kata eksistensinya manusia sama saja dengan sapi. Idealisme, aliran ini memang manusia hanya sebagai subjek, hanya sebagai kesadaran, menempatkan aspek berpikir dan kesadaran secara berlebihan sehingga menjadi seluruh manusia, bahkan dilebih-lebihkan lagi sampai menjadi tindak ada barang lain selain pikiran. Situasi dan kondisi dunia munculnya eksistensialisme didorong juga oleh situasi dan kondisi di dunia Eropa Barat yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada waktu itu keadaan dunia tidak menentu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri eksistensialisme. Dari sekian banyak filsuf, eksistensialisme atau eksistensialis memiliki pendapat dan pemikiran berbeda. Dalam keadaan eksistensialisme dapat kita temukan ciri-ciri yang sama. Yang menjadi sistem itu dapat dicap sebagai eksistensialisme menurut Harun Hadiwijono 1990. Ciri-cirinya yaitu motif pokok adalah apa yang disebut eksistensis, yaitu cara manusia berada. Hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi adalah cara khas manusia berada. Pusat perhatian ini adalah manusia. Oleh karena itu, filsafat ini bersifat humanistik. Bereksistensis harus diartikan bersifat dinamis. Bereksistensis berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensis berarti berbuat menjadi, merencanakan. Setiap manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya.
Di dalam eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya, manusia terikat kepada dunia sekitarnya, terlebih lagi pada manusia sekitarnya. Eksistensialisme memberikan tekanan kepada pengalaman yang konkret. Pengalaman yang eksistensial hanya arti pengalaman ini berbeda-beda. Heidegger memberikan tekanan kepada kematian yang menyuramkan segala sesuatu. Markel kepada pengalaman keagamaan dan Jasper kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, perjuangan, dan kesalahan. Sekian materi yang telah saya bacakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereksistensis berarti berbuat menjadi, merencanakan. Setiap manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya. Di dalam eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya, manusia terikat kepada dunia sekitarnya, terlebih lagi pada manusia sekitarnya. Eksistensialisme memberikan tekanan kepada pengalaman yang konkret. Pengalaman yang eksistensial hanya arti pengalaman ini berbeda-beda. Heidegger memberikan tekanan kepada kematian yang menyuramkan segala sesuatu. Markel kepada pengalaman keagamaan dan Jasper kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, perjuangan, dan kesalahan. Sekian materi yang telah saya bacakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Niwerka Yohana dengan NPM 19110038. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perubahan eksistensial. Yang pertama ada tahapan pendahuluan. Konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Yang kedua, pada tahap tengah dari konseli eksistensial, konseli didorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dan sistem nilai mereka. Yang ketiga, tahap terakhir dari konseling eksistensial berfokus pada menolong konseling untuk melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan eksistensial. Yang pertama, kelebihan. Teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Yang kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga, memanusiakan manusia. Yang keempat, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Lalu kelemahan terapi eksistensial. Yang pertama, dalam metodologi, bahasa, dan konsepnya yang mistikal. Yang kedua, dalam pelaksanaan tidak memiliki teknik yang tegas. Yang ketiga, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. Keputusan ditentukan oleh klien sendiri. Lalu yang terakhir adalah memakan waktu lama. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi.